Assalamualaikum, Bu Dia. Waalaikumsalam Bu Lili. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Bu. Tapi ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran dan hati saya Bu hari ini. Mengganjal dalam hati. Iya Bu. Bu Dia bisa menceritakan kepada saya, mungkin saya bisa membantu Bu Dia. Iya, terima kasih sebelumnya Bu Lili. Itu Bu, saya itu pengen meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas saya Bu. Bu Dia ingin meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas. Berarti gambaran yang ingin didapatkan dari Bu Dia hari ini, pembicaraan kali ini, berarti tentang kompetensi mengelola kelas. Seperti Betul itu, Bu. Bu. Betul Bu Lili. Eh, Bu Dia, eh, sebelumnya apakah Bu Dia pernah mencoba untuk mencari solusi dalam meningkatkan kompetensi kelas seperti apa yang ingin Bu Dia tingkatkan kompetensinya seperti itu? Oke. Saya itu ingin menciptakan suasana kelas saya yang kondusif, nyaman, dan menyenangkan untuk siswa saya. Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, beberapa metode pembelajaran, namun hasilnya masih belum ada, Bu. Sudah mencoba, namun masih ada beberapa yang belum dijalani gitu ya, masih belum berhasil seperti itu. Apakah seperti Betul, itu? betul, Bu. Iya. Eh, Bu, dari situasi kondisi saat ini, dari skala 1 sampai 10, bagaimana kondisi Bu Dia dalam meningkatkan kompetensi di kelas, menciptakan kondisi kelas yang kondusif? Oke, dalam menciptakan kondisi kelas yang kondusif itu, kalau di skala 1 sampai dengan 10, saya itu masih berada di skala antara 6 dan 7, Bu. Seperti itu ya, tidak apa, mungkin dari pembicaraan kali ini semoga kita bisa mendapatkan solusi dari apa yang Bu Dia inginkan. Bu Dia pernah mencoba untuk mencari solusi apa yang kira-kira untuk meningkatkan kompetensi Bu Dia dalam mengelola kelas. Saya pernah mencoba mengingatkan anak didik saya tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Jadi ketika mereka berbicara sendiri di dalam kelas ketika saya mengajar, itu saya seringkali mengingatkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, Bu. Seperti itu ya Bu ya, berarti Bu Dia sudah pernah mencari solusi. Terus apa kendala atau hambatan Bu Dia selanjutnya? Kan kita harus tahu penyebabnya ya Bu ya. Kira-kira apa penyebabnya sehingga belum berhasil selain menciptakan, kita harus tahu penyebabnya masalah itu. Kira apa penyebabnya belum berhasil dalam solusinya Bu Dia mencari solusi tersebut? Penyebabnya itu kalau saya berpikir itu sepertinya Pak anak-anak ini butuh perhatian lebih dari saya karena background mereka ini yang biasanya ramai di kelas ini itu backgroundnya mereka orang tuanya bekerja ke luar negeri, ibunya. Kemudian ayahnya itu kalau di daerah saya sekarang kan lagi gencar-gencarnya yang buruh itu Bu ambil cengkeh itu. Jadi mereka ditinggal orang tuanya seharian penuh itu tidak ada yang menjaga mereka. Jadi mereka mungkin butuh perhatian begitu Bu. Seperti itu ya Bu. Berarti Bu Dia sudah menelusuri bahwa penyebabnya itu anak-anak itu kurang perhatian ya Bu ya. Yeah. Terus bagaimana kalau sudah tahu penyebabnya, apa strategi yang Bu Dia lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Saya seringkali melakukan pendekatan kepada anak-anak saya.
itu saya lakukan kalau di sekolah itu ketika waktu istirahat, saya jarang sekali istirahat di kantor, Bu. Jadi saya menunggu mereka dengan mereka menceritakan celoteh-celoteh, mereka menceritakan hal-hal ketika mereka ada di rumah. Jadi mereka itu ternyata kalau di rumah itu sering main HP sendiri karena orang tuanya tidak ada. Seperti itu, Bu. Jadi saya selalu melakukan pendekatan kepada mereka, saya selalu berusaha menjadi orang tua terbaik mereka di sekolah. Begitu, Bu. Iya, bagus Bu Dia sudah mencari apa namanya itu yang tadi yang Bu Dia ceritakan, sudah berusaha mencari penyebab dari hal tersebut dan mencari strategi untuk meningkatkan kompetensinya. Terus apalagi yang kira-kira yang Bu Dia lakukan untuk meningkatkan kompetensi selain keyakinan kelas, selain mencari penyebabnya, kira-kira apalagi yang harus Bu Dia lakukan untuk meningkatkan kompetensi? Baik, Bu Lili, saya ingin menerapkan metode pembelajaran yang mungkin bervariasi sehingga anak-anak ini akan senang dan juga mereka akan merasa senang ketika mengikuti pelajaran saya. Jadi mereka tidak hanya ramai sendiri, ngomong sendiri dengan temannya, seperti itu, Bu. Jadi mungkin model-model pembelajaran yang bervariasi itu mungkin yang bisa mendukung apa yang ingin saya ciptakan, yaitu kelas yang kondusif itu, Bu. Iya, bagus Bu Dia. Bu Dia ingin menggunakan model-model pembelajaran di dalam kelas. Tadi kan disinggung nih ya, ada anak-anak itu ramai sendiri. Terus adakah kiat-kiat khusus dari Bu Dia untuk mengatasi anak-anak yang ramai itu tadi? Ya, Bu. Saya ingin menerapkan ice breaking, Bu. Jadi ketika saya melakukan pembelajaran dan anak-anak rame, itu artinya saya berpikir anak-anak mungkin tidak fokus sama saya. Jadi saya akan memberikan session ice breaking supaya mereka kembali refresh dan kemudian bisa fokus ke pelajaran saya. Itu, Ya, Bu Lili. ya, bagus Bu Dia. Kita memang harus menerapkan ice breaking, mungkin bisa di awal, di akhir, atau di tengah. Ini Bu Dia, pernahkah Bu Dia menerapkan apa kayak ice breaking yang tingkat keberhasilannya itu kira-kira pernah nggak menciptakan pembelajaran terus penggunaan ice breaking yang berhasil? Kira-kira ice breaking seperti apa yang pernah Bu Dia terapkan? Yang kira-kira Saya yang berhasil? Saya itu, saya akui Bu, saya memang masih jarang sekali menggunakan ice breaking. Jadi saya pernah menerapkan ice breaking itu yang pakai tepuk-tepuk itu, Bu, dan itu ternyata anak-anak suka. Dan setelah kita ice breaking itu memang anak-anak bisa fokus, Bu. Walaupun cuman fokusnya itu tidak begitu lama, Bu. Jadi tidak selesai pembelajaran sampai selesai pembelajaran. Begitu, Bu. Iya, bagus Bu. Pertanyaan ini ada lagi ya Bu ya. Dari skala 1 sampai 10 ketika Bu Dia menerapkan ice breaking, kira-kira harapannya itu setelah menggunakan apa tadi selain ice breaking, model-model pembelajaran, keyakinan kelas, kira-kira nantinya itu Bu Dia menginginkan skala 1 sampai 10 itu di mana? Di angka berapa? Saya berharapnya, kalau saya boleh berharap, saya bisa mencapai di skala 10. Tetapi jika memang belum bisa, paling tidak ya di skala ke-9, Bu Lili. Iya, bagus Bu Dia. Semoga semangat Bu Dia untuk menggapai skala 9 atau 10. Oh iya Bu Dia, kita sampai di penghujung pembincangan kali ini. Kira-kira kesimpulan apa yang diperoleh pada pembicaraan kali ini Bu? Oke, Bu Lili, kesimpulan pembicaraan kita hari ini bahwasanya saya harus untuk mewujudkan kelas yang menyenangkan, efektif, itu yang pertama saya harus menerapkan
metode pembelajaran yang bervariasi. Kemudian yang kedua, saya harus sesekali memberikan ice breaking untuk anak-anak baik di awal, di tengah pembelajaran ataupun di akhir pembelajaran. Kemudian saya harus selalu mengingatkan tentang keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama anak-anak. Itu Bu Lili. Ya, bagus Bu Dia, benar sekali apa yang dikatakan Bu Dia. Semangat untuk Bu Dia. Kira-kira mulai kapan Bu Dia akan menerapkan pembelajaran dengan menggunakan strategi yang baru ini, Bu? Oke, saya akan sesegera mungkin menerapkan pembelajaran yang bervariasi ini, metode pembelajaran yang bervariasi ini. Karena saya sudah tidak sabar Bu Lili untuk dapat melihat hasilnya nanti. Jadi anak didik saya nantinya akan lebih baik lagi dan saya pun juga demikian. Saya berharap nantinya di pembelajaran berikutnya saya juga akan lebih baik lagi demi anak-anak saya. Iya. Begitu Bu Lili. Semangat Bu Dia, semoga apa yang diinginkan Bu Dia bisa tercapai dengan menciptakan strategi pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran bervariasi. Saya ingin nantinya ketika selesai pembelajaran ini, Bu Dia menceritakan kembali apa yang sudah dilakukan di kelas, itu hasilnya seperti apa. Saya menunggu cerita dari Bu Dia. Oke Bu Lili, nanti ketika saya sudah menerapkan apa yang sudah jenengan berikan kepada saya ini, saya akan segera menyampaikan kepada jenengan. Begitu hasilnya sudah ada, saya pasti akan menyampaikan kepada jenengan. Terima kasih Bu Lili. Semangat Bu Dia. Semoga berhasil. Amin. Terima kasih.